For me personally, it's like the similar stories sih. Oh sama ya, berarti dari It's a similar stories. The thing is, it's not that I don't want to talk about my dad. Thing is, it's a sensitive topic. Jadi I takutnya tiba-tiba I nangis on camera gitu loh. Oh, you tidak mau nangis di kamera ya? I mean, I don't mind, but it would be awkward for you, right? I'm not awkward, wait. So I first met my dad. Gimana? Bahasa Indonesia. My actual dad, my biology. Apa ya bahasa Indonesia? Papa kandung ya. Oke. So I asked my mom like, Take your time. Kalau kamu nggak mau cerita, jangan cerita ya, Liv ya. Oh, tolong tisu dong. If you don't want to talk about it, don't talk about it. There's always questions like kenapa I never had like a man in the house, you know? Oh, kamu? Iya. Oh, gara-gara apa itu? Well, obviously karena my mom and dad kan pisah rumah juga, my biological dad. Oke. Tapi, I mean, I don't have much questions sih. I just have a lot of respect for my mom. Iya, karena kan. Karena I don't think kalau I was put in that situation, I bisa gitu loh. Bawa anak since birth. Sekolahin yang really expensive, kayak sekolah itu mahal banget. Iya tahu. And even ke Australia gitu, that's like strong mom stuff, you know. Kisah sedih kehidupan Livi Renata di balik image Crazy Rich. Ternyata nama Livi Renata akhir-akhir ini menarik perhatian netizen, bukan tanpa alasan. Livi dikenal sebagai sosok gadis remaja polos dengan image Crazy Rich. Saat awal kemunculannya, Livi bercerita tentang pengalamannya selama menjadi anak SMA di sebuah sekolah internasional. Ia pun membeberkan tentang uang jajan serta makanan yang disediakan di kantin sekolahnya. Terlepas dari itu semua, ternyata kehidupan seorang Livi tidak selalu bahagia. Livi adalah seorang anak yang lahir dari keluarga broken home. Ia hanya dibesarkan oleh sang bunda sejak lahir. Tidak hanya itu, Livi juga sangat jarang menceritakan tentang sang ayah di depan kamera. Menurutnya, pembicaraan tentang ayah adalah hal yang sensitif, dan ia tidak ingin terlihat menangis di depan kamera. Ia tidak ingin membicarakan ayah, karena sebagian besar hidupku dibesarkan oleh ibu. Katanya dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu 30 Juli. Sebenarnya bukannya aku nggak mau membicarakan tentang ayahku, tapi itu adalah topik yang sensitif. Jadi takutnya nanti aku nangis di depan kamera, sambungnya kemudian. Sambil menangis, Livi mengungkapkan kekagumannya pada sang bunda. Ia pun mengaku tak akan bisa bertahan jika berada di posisi sang bunda kala itu. Aku nggak punya banyak pertanyaan, aku hanya sangat menghormati ibuku. Karena aku ngerasa kalau aku ada di situasi itu, aku nggak bisa bertahan. Bawa anak sejak lahir, sekolah ini yang sangat mahal, sekolah aku itu mahal banget, dan bahkan kuliah ke Australia. Itu seperti hal yang hanya dimiliki ibu yang kuat, popor wanita yang mulai dikenal karena bermain games ini. Salah satu pertanyaan yang dilempar kepada Susana Raharjo tentang kekhawatiran terbesar soal Livi Renata. Apa sih hal-hal yang kamu ngerasa kamu takut one day Livi begini-begini, itu apa sih? Tanya Denny Sumargo dikutip dari kanal YouTube miliknya, Kamis 28 Juli. Sementara itu, ibunda Livi, Susana Raharjo mengatakan dirinya tak memiliki ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan selama merawat Livi. Ia percaya pada sang anak. Sebetulnya saya nggak khawatir bakal gimana-gimana. Saya sudah bilang sama Livi, saya percaya sama dia. Cuman kadang namanya anak-anak suka keras kepala kalau dibilangin. Suka ngebantah dulu, imbu Susana. Kalau dia sudah ngebantah, saya diemin. Saya pikir nanti juga kena batunya. Benar, kalau sudah kena baru deh. Oh iya, mami benar. Tambahnya. Mendengar jawaban Susana Raharjo, Denny Sumargo kembali penasaran soal kekhawatiran terbesar Susana soal Livi Renata. Terus misalnya kayak Livi itu dia akan pergaulannya, kan gede sekarang nih, ada worries nggak? Tanya Denny Sumargo. Susana Raharjo pun memberikan tanggapannya. Saya selalu nasehatin Livi, maksudnya kamu mau bergaul sama siapa aja nggak apa-apa, yang penting kamu harus tahu. Kamu jangan ngobat, jangan kalau bisa jangan mabuk-mabukan lah, tutur Susana Raharjo. Setelah itu Denny Sumargo kembali menanyakan perihal kekhawatiran-kekhawatiran lain dari Susana Raharjo sebagai seorang single mother.
Nah, kekhawatiran-kekhawatiran lain dari seorang single mother kayak Cece apa aja sih? Tanya Denny Sumargo. Enggak sih, cuman mikir kepengen ya nanti suatu hari Livi dapat pasangan yang baik. Susana juga mengungkapkan dirinya tak ingin kehidupan pribadinya dan Livi menjadi konsumsi publik. Ia ingin hal yang pribadi tetap menjadi pribadi. Mulanya Livi Renata bukanlah sosok yang dikenal oleh masyarakat, namun sang bunda berharap agar netizen maupun media-media tidak mengulik tentang masa lalu dan hal-hal pribadi Livi. Sebetulnya kalau menurut saya kehidupan pribadi biarlah jadi kehidupan pribadi, nggak perlu diumbar-umbar di media. Kan Livi ini yang penting karirnya dia, kalau menurut saya sih begitu. Percuma juga untuk orang tahu, setiap orang kan pasti ada privasi. Sebetulnya nggak ada ketakutan, cuman lebih baik tetap privacy, karena saya orangnya private person, paparnya. Mendengar harapan sang bunda, Livi pun mengatakan akan melakukan yang sebaik mungkin agar masyarakat tidak menggali lebih dalam tentang kehidupan pribadinya. Meski begitu, Livi tetap merasa khawatir. Tapi kadang susah juga ya kalau merekanya nggak mau dengar, kata Livi. Meski begitu, Susana mengatakan dirinya akan menerima jika suatu saat masa lalu atau masalah pribadinya dan Livi diketahui oleh publik. Nggak apa-apa deh, kalau memang waktunya mereka harus tahu ya sudah, nggak apa-apa, it's okay, katanya. Lebih lanjut, Susana turut menceritakan cita-cita Livi sejak kecil. Sedari kecil, Livi Renata memang bercita-cita menjadi seorang artis. Ia bahkan ingin pergi dan sekolah ke Korea agar bisa masuk ke SM Entertainment. Meski begitu, Susana tidak mengizinkannya Livi untuk pergi ke Korea, bukan tanpa alasan. Susana menyadari kehidupan artis di Korea jauh lebih berat daripada di Indonesia. Dulu dia ingin ke Korea, dia ingin sekolah di sana. Dia bilang kayaknya kalau di sana itu kayaknya bisa lebih gampang. Cita-citanya mau masuk SM Entertainment, kata Susana. Jadi waktu dia mau kuliah di Australia ini berantem sama saya habis daftarin itu, dia marah-marah. Dia bilang, yuk jangan paksa Ai nggak mau sekolah di Australia. Lah saya bilang kan waktu itu kamu sudah mau. Livi bilang iya sekarang berubah. Ai mau pergi sekarang ke Korea. Mana bisa. Sambung sang ibunda. Susana menyadari dunia hiburan di Korea sangatlah berat. Dengan usia Livi yang kala itu belum dewasa, Susana khawatir Livi tidak bisa menghadapi hal ini. Meski begitu, Susana tidak akan menghalangi apa yang dicita-citakan oleh Livi. Saya kepengen dia jadi apa yang dia mau. Kita sebagai orang tua juga nggak bisa maksa sih. Kalau dia sukanya gitu, ya sudah. Saya nggak bisa maksain dia jadi dokter atau jadi apa. Saya kasih ruang.